Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam berjumpa lagi dalam Saren Sarapan Renungan Pagi YKI Salatiga bersama saya Yapi Valianotosi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati setiap kami dari malam hingga Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan baik. Di pagi yang indah ini, di jam dan saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau berkati agar firman ini boleh menjadi bekal kami untuk menjalani setiap aktivitas yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhannya terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak saja mendengarkannya, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini ialah membangun persatuan melalui kesabaran dan pengampunan. Sekali lagi, membangun persatuan melalui kesabaran dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah dunia yang beragam dengan berbagai budaya, bahasa, ras, suku, dan bahkan pola pikir yang berbeda di dalam kehidupan kita, seringkali menghadirkan tantangan interaksi dalam proses interaksi dalam kehidupan kita. Di dalam perbedaan tersebut, tidak jarang muncul sekali perdebatan baik di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari maupun di dunia maya. Perdebatan ini tentu dapat memberikan dampak negatif, bahkan menimbulkan luka yang mendalam dalam hati kita, serta memunculkan keinginan kita untuk membalas dendam di dalam kehidupan kita. Contoh sederhana yang sering kita temui di dalam gereja ialah pada saat proses rapat atau dalam proses penyusunan rencana program di dalam gereja. Ketika satu orang memberikan pendapat, ada tanggapan yang diterima dan juga ada tanggapan yang ditolak. Situasi seperti ini tentu dapat memicu seseorang untuk berusaha agar pendapatnya diterima, bahkan berupaya untuk menjatuhkan orang lain yang ada di sekitarnya. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, tindakan semacam ini sangat jelas dan tidak mencerminkan sikap sabar dan pengampunan yang sudah seharusnya ditunjukkan kepada sesama di dalam kehidupannya. Hal ini seringkali kita saksikan di dalam organisasi gereja, dan kita pun bisa menjadi pelaku dalam situasi tersebut di dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, bagaimana dengan kehidupan di luar gereja? Dengan segala aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentu untuk menanggapi hal-hal tersebut, orang-orang yang melakukan tindakan tersebut, kita memiliki cara untuk menanggapinya. Dengan berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita, termasuk permasalahan yang sering menyakiti hati kita. Namun pertanyaan bagi kita ialah, apakah tindakan yang kita lakukan untuk merespon hal-hal seperti itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Bacaan hari ini, Kolose pasal 3 ayat 13, merupakan bagian dari pesan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose. Di dalam ayat ini, Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai orang Kristen di tengah dunia ini.
yaitu dengan menekankan pentingnya membangun hubungan yang baik antara sesama dalam komunitas. Dua hal yang ditekankan oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini ialah kesabaran dan pengampunan, yang sudah seharusnya kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen di tengah dunia ini. Bacaan ini menegaskan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi tantangan yang membuat kita tidak nyaman, kita diharuskan untuk bersabar. Meskipun hal itu tidak mudah, kita juga diajarkan untuk mengampuni ketika ada orang yang menyakiti hati kita. Meskipun terkadang kita merasa ingin membalas dendam di dalam kehidupan kita. Dua ungkapan yang disampaikan ini terdengar sangat sederhana ketika kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Tapi dalam praktiknya tentu sangat sulit bagi kita sebagai orang percaya untuk melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini adalah panggilan bagi kita. Karena Yesus telah memberikan teladan yang sempurna dengan mengampuni kita, anak-anaknya, meskipun kita seringkali tidak layak di hadapannya. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang seperti Yesus lakukan kepada kita. Tapi kita dapat memulai dengan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, menciptakan keharmonisan, persatuan, solidaritas, tidak memandang perbedaan satu dengan yang lain. Dengan cara-cara seperti ini, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang besar yang tentu akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Inti dari semua ini adalah bagaimana kemauan dan ketulusan kita untuk bertindak sebagai pengikut Kristus yang sejati di dalam dunia ini. Dalam rangka menyongsong hari kemerdekaan, kita sebagai orang Kristen diajak untuk melihat bagaimana bukti karya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa di dalam negeri tercinta kita. Banyak sekali tindakan kesalahan yang kita lakukan yang menyakiti hatinya. Tapi kita lihat, kita telah dibebaskan dari segala keterpurukan kita dan bahkan kita dimerdekakan hingga saat ini. Ini juga merupakan salah satu bukti karya Tuhan bagi kita tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam semangat kemerdekaan ini, kita diajak untuk merespon tantangan dengan tindakan positif dan bahkan menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan berkontribusi pada kemajuan bangsa ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, yang sudah menegur kami, anak-anak-Mu pada pagi hari ini, untuk melakukan bagaimana menciptakan sikap yang sabar pengampunan di dalam kehidupan kami. Mari Engkau memberkati kami satu persatu, agar kami mampu untuk melakukannya di dalam aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.